Baiklah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman wartawan, udah lama nggak ketemu saya. Terakhir beberapa tahun ya yang lalu saya bicara di sini, waktu Presiden Jokowi masih ya. Dan memang dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya, sekarang sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, sebenarnya secara etika moral ya, itu memang penasihat Presiden itu dibatasi ngomongnya, ya, nggak boleh membicarakan sesuatu yang disampaikan ke Presiden atau yang dibicarakan dengan Presiden di muka umum, kan begitu ya. Itu etika moralnya begitu ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan ya. Tapi sore ini saya baru saja menghadap Presiden. Banyak hal yang dibicarakan, tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian, ya, sehubungan dengan surat usulan ya atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa Sabta Marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Surat yang ditandatangani oleh Bu Mega soal pencabutan aturan Ay, sudah. Ini ada kaitannya. Sudah kalau sudah dicabut ya cabut. Ini ada kaitannya nggak sama posisi Pak Bambang Pacul? Aduh, itu pokoknya sudah dicabut ya cabut sudah itu apalagi. Pasal 6 itu ada evaluasi apa sudah dicabut. Ya sudah lah itu aturan partai harus begitu ya. Permintaan dari Ibu langsung berarti. Oh, Soal forum purnawirawan untuk dicalonkan Wapres gantian Gibran. Usulan Gibran ada usulan. yang tanya itu yang kelas begini, jangan yang tadi itu terlalu kecil. Ini baru saya jawab. Apa tuh? Jadi begini, kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam.
Tapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal, itu kelas yang oke. Masuk Pak Tri Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya. Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan, geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah Indonesia dalam menghadapi Tanggapi serius itu artinya gimana ya? Presiden harus bersikap. ya Presiden harus menanggapi serius usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya kan. Tentu usulan boleh saja, tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi. Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PD Perjuangan sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu, ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak gitu. Ini artinya berarti ada peluang bahwa Wapres bisa dicopot. Ya itu berarti urusan para purnawirawan pasti punya pertimbangan kan, tidak asal usul. Ini kan kaitannya sama Komisi 2 nih. Secara mekanisme gimana nih? Memungkinkan nggak? Itu kan harus ada kajian, tadi saya bilang. Karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan kan? Oleh karena itu ada kesadaran itu. Hanya Presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji dari sisi konstitusi. Termasuk MPR perlu menanggapi serius.